Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wahyu Galaksono dengan NIM A01230068 dari kelas C semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian tentang resume seminar hasil dengan peminatan yang saya ambil adalah struktur. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Kukuh Kurniawan, DS, STMO. Langsung saja pada resume seminar hasil yang pertama dengan pemateri adalah Aldi Eka Saputra dengan judul Pengaruh pemanfaatan serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas terhadap sifat mekanik beton dengan NIM A01220005 dan dosen pembimbing adalah Ibu Insinyur Dian Arumningsih DPMT. Untuk latar belakangnya sendiri, pertumbuhan konstruksi di Indonesia saat ini mengarahkan pada pembangunan infrastruktur. Sementara itu, besarnya emisi gas buang CO2 dalam produksi semen tentu menjadi penyebab masalah lingkungan. Maka dari itu, pemateri mengambil solusi dengan menggunakan inovasi serbuk cangkang telur sebagai substitusi semen dan serbuk ban bekas sebagai substitusi agregat halus. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton. Kedua, untuk mengetahui persentase yang digunakan pada serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas untuk mencapai kuat tekan dan kuat tarik belah beton sesuai mutu rencana. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui manfaat dari inovasi yang diperoleh dalam aplikasi beton. Pada bagian tinjauan pustaka, pemateri menyampaikan tentang penelitian terdahulu, definisi beton, serbuk cangkang telur, dan serbukan bekas. Untuk pengolahan material inovasi serbuk cangkang telur adalah yang pertama dikumpulkan, kedua dihaluskan, dan terakhir disaring dengan olah ayakan nomor 275 mikron. Sedangkan pengolahan material serbukan bekas adalah yang pertama dikumpulkan, kedua dihaluskan, dan terakhir disaring lolos ayakan nomor 4 dengan ukuran 4,75 mm. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian eksperimen di laboratorium, di mana penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Kampus 2 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Untuk acuan yang digunakan pemateri dalam menyusun mix design adalah SNI 7656 2012. Pada bagian hasil dan pembahasan, pemateri menyampaikan tentang hasil pengujian agregat, mix design, pengujian SLAM test, pengujian berat, pengujian kuat tekan, grafik regresi kuat tekan, dan pengujian kuat tarik belah beton. Hasil SLAM test beton normal sebesar 85 mm, beton cangkang telur 8%, beton ban bekas 0% sebesar 80 mm, dan beton cangkang telur 80%, beton ban bekas 8% sebesar 80 mm. Mohon maaf, 80 mm. Untuk berat jenis terendah terdapat pada beton cangkang telur 80%, beton ban bekas 86%, yaitu sebesar 2063 kg per meter kubik. Untuk kesimpulannya sendiri ada 5. Yang pertama, penggunaan serbuk cangkang telur sebagai pengganti sebagian semen serta serbuk ban bekas sebagai substitusi agregat halus dapat meningkatkan kuat tekan dan tarik belah beton. Variasi SCT 8% dan SPB 0% menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 36,41 MPa. Sedangkan nilai kuat tarik belah tertinggi pada variasi SCT 8% dan SPB 8% sebesar 3,98 MPa. Yang ketiga, penambahan SCT 8% memberikan pengaruh paling baik terhadap peningkatan kuat tekan beton karena kandungan kalsiumnya. Yang keempat, penambahan SPB 8% memberikan pengaruh peningkatan kuat tarik belah beton karena memiliki elastis yang dapat membantu menghambat perambatan retak pada beton. Dan yang terakhir, seluruh variasi campuran beton masih memenuhi mutu rencana dan termasuk dalam kategori beton struktural sesuai standar. Untuk kritik dan saran dari saya sendiri ada dua. Yang pertama, pada bagian kesimpulannya jumlahnya itu terlalu banyak jika dibandingkan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian yang diambil. Pada rumusan sendiri atau tujuannya terdapat tiga hal pokok, namun pada penarikan kesimpulannya menjadi 5, yang dimana hal ini tidak sinkron. Kemudian yang kedua, pada bagian rumusan masalah atau tujuan menyatakan bahwa akan mencari presentase serbuk bat, serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas untuk mencapai mutu rencana.
Namun dilihat dari PPT pemateri tidak menyampaikan mutu rencana dan di kesimpulannya juga tidak terdapat pernyataan secara angka berapa mutu rencana dan berapa persentase dari serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas yang optimal untuk mencapai mutu rencana tersebut. Kita lanjut kepada resume Simhas kedua dengan nama pemateri Anissa Cahya Fadlilah dengan judul Pengaruh Substitusi Parsial Semen Menggunakan Apu Kotoran Sapi terhadap Kuat Tekan Beton Konvensional dengan NIM A01221010 dan dosen pembimbing Ibu Insinyur Dian Arumningsih DPMT. Pada penelitian ini, pemateri mengambil latar belakang yang terdiri atas 3 hal, yaitu permasalahan limbah, penggunaan beton, dan kebutuhan semen. Karena pada judul tertera pengaruh substitusi parsial semen, maka latar belakangnya paling berfokus pada kebutuhan semen. Meningkatnya kebutuhan material beton, khususnya semen, menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, produksi semen Portland menyumbang sekitar 8% emisi karbon dioksida global. Maka dari itu diperlukan inovasi untuk mengurangi dampak tersebut, yaitu dengan menjadikan abu kotoran sapi sebagai substitusi dari semen. Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 3. Yang pertama, pengaruh substitusi parsial semen menggunakan abu kotoran sapi terhadap kuat tekan beton. Yang kedua, perkembangan kuat tekan beton akibat variasi substitusi abu kotoran sapi. Dan yang ketiga, kadar optimal yang digunakan pada penggunaan inovasi abu kotoran sapi untuk mencapai kuat tekan yang terbaik. Pada bagian tinjauan pustaka, pemateri menyampaikan tentang penelitian terdahulu, definisi beton konvensional, dan definisi abu kotoran sapi. Cara pengolahan abu kotoran sapi yang dilakukan oleh pemateri antara lain pertama pengumpulan, kedua pengeringan, ketiga pembakaran, dan terakhir penyaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian eksperimen di laboratorium, di mana penelitian ini dilakukan di laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Kampus 2 Universitas Tunas Bangunan Surakarta. Pada bagian hasil dan pembahasan terdapat hasil pengujian agregat, komposisi kimia abu kotoran sapi, grafik kadar optimal, mix design, pengujian berat beton, perhitungan berat jenis beton, pengujian kuat tekan beton, grafik regresi kuat tekan beton, dan faktor koreksi umur beton. Pada bagian ini pemateri sudah membahas sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, penggunaan abu kotoran sapi sebagai substitusi parsial semen menunjukkan bahan material tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan tambah dalam campuran beton. Kedua, persentase penggunaan AKS yang memberikan hasil paling optimal sebagai substitusi semen adalah 10%. Ketiga, penggunaan AKS sebagai substitusi sebagian semen terbukti dapat meningkatkan kuat tekan beton dengan persamaan regresi FC sama dengan Y sama dengan minus 0,021 X kuadrat plus 1,2491 X plus 8,7016, di mana nilai X merupakan umur pengujian beton. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, beton dengan penggunaan AKS sebagai substitusi sebagian semen memiliki berat jenis sebesar 2.234 kg per meter kubik yang tergolong sebagai beton normal. Untuk kritik dan saran dari saya sendiri, yang pertama, kesimpulan yang ditarik oleh pemateri tidak sinkron dengan rumusan masalah atau tujuan yang diambil, di mana rumusan masalahnya itu ada 3, sedangkan kesimpulannya ada 4. Kemudian kesimpulannya pun tidak dibahas dengan urut sesuai dengan rumusan atau masalah ataupun tujuan yang ada. Kemudian yang kedua, pemateri harus memperhatikan lagi terkait pengolahan pada material inovasi abu sekam padi. Karena tertera dengan jelas pada latar belakang bahwasannya pemateri akan fokus pada pembahasan pengurangan emisi karbon dioksida akibat produksi semen. Namun, pada pengolahan abu sekam padinya terjadi proses pembakaran yang akan mengakibatkan emisi karbon dioksida, yang dimana ini akan menimbulkan sebuah masalah baru. Kita lanjut ke resume Simhas ketiga dengan nama pemateri adalah Muhammad Adnan Fauzi dengan judul Pemanfaatan limbah serabut kelapa dan abu sekam padi sebagai bahan tambah pada beton konvensional dengan NIM A01221030 dan dosen pembimbing Ibu Insinyur Dian Arumningsih DPMT. Latar belakangnya sendiri, perkembangan pada sektor konstruksi saat ini sangat pesat terutama pada perkembangan teknologi beton.
Meningkatnya permintaan beton seiring dengan perkembangan zaman inovasi beton pun sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Solusi permasalahan dari pemateri adalah dengan penggunaan abu sekam padi dan serabut kelapa. Abu sekam padi dipilih karena memiliki harga yang murah dan mudah didapatkan, sedangkan serabut kelapa digunakan karena memiliki fungsi sebagai pengikat tambahan untuk meningkatkan daya tahan terhadap retak. Variasi kadar inovasi yang digunakan oleh pemateri adalah 20% abu sekam padi dan 0%, 1%, serta 1,5% serabut kelapa. Tujuan dari penelitian sendiri yang pertama untuk mengetahui kadar optimal inovasi yang digunakan untuk mencapai kuat tekan rencana, kedua untuk mengetahui pengaruh inovasi yang digunakan terhadap kuat tekan beton, yang ketiga untuk mengetahui apakah penggunaan bahan inovasi dapat menjadi alternatif untuk menciptakan beton tepat mutu rencana. Pada bagian tinjauan pustaka, pemateri menyampaikan tentang penelitian terdahulu, definisi beton konvensional, abu sekam padi, dan serabut kelapa. Pada bagian abu sekam padi, dijelaskan bahwa proses pembakarannya menghasilkan unsur pozolan dan mengandung silika yang mempunyai sifat meningkatkan kekuatan beton. Kemudian, untuk meningkatkan daya ikat serat terhadap semennya, pemateri memberikan perlakuan alkali atau NaOH terhadap serabut kelapa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian eksperimental di laboratorium, di mana penelitian ini dilakukan di laboratorium bahan bangunan program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Untuk acuan yang digunakan pemateri dalam menyusun mix design adalah SNI 7656 tahun 2012. Pada bagian hasil pembahasan, terdapat hasil pengujian agregat, hasil uji XRF abu sekam padi yang dilakukan di Laboratorium Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dengan kandungan tertingginya adalah silikon dioksida yaitu sebesar 71,23%. Kemudian juga terdapat mix design, pengujian berat beton, perhitungan berat jenis, dan pengujian kuat tekan. Dari hasil pengujian kuat tekan beton menunjukkan nilai perkembangan kuat tekan seiring dengan bertambahnya mur beton. Jika dibandingkan dengan beton normal, nilai kuat tekan tidak mengalami kenaikan yang cukup banyak. Beton inovasi ini sendiri telah memenuhi syarat sebagai beton struktural karena kuat tekannya diperoleh 25,36 MPa. Untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri yang disampaikan oleh pemateri yang pertama, penggunaan inovasi abu sekam padi sebagai substitusi semen dapat digunakan sebagai pengganti semen dengan komposisi kurang dari 20%, karena apabila lebih dapat mempengaruhi penurunan kuat tekan beton. Yang kedua, penambahan serat kelapa pada campuran beton dengan kadar 0%, 1%, dan 1,5% memberikan pengaruh terhadap karakteristik beton yang dihasilkan. Dan yang ketiga, penambahan abu sekam padi dan serat kelapa merupakan salah satu upaya pemanfaatan limbah dan mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk kritik dan saran dari saya kepada pemateri yang pertama, kesimpulan yang ditarik oleh pemateri tidak menjawab dari rumusan masalah serta tujuan yang ada, sehingga perlu adanya koreksi ulang pada bagian ini. Kemudian yang kedua, karena pada beton ini menggunakan material inovasi serat, maka sebaiknya penelitian tidak hanya berfokus pada pengaruhnya terhadap kuat tekan beton, tetapi juga harus memperhatikan pengaruhnya terhadap kuat tarik beton. Baik, kita lanjut ke resume semhas keempat dengan nama pemateri Erviona Vian Afiska. Judulnya adalah Implementasi Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus atau SRPMK dalam Perencanaan Gedung Hotel 10 Lantai di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan NIM A01222016 dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Dian Arumningsih DPMT. Latar belakang dari penelitian sendiri adalah pembangunan hotel 10 lantai di kawasan Colomadu memerlukan perencanaan struktur yang aman dan mampu menahan berbagai beban, terutama beban gempa. Oleh karena itu, digunakan sistem SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus yang memiliki duktilitas tinggi dan cocok diterapkan pada daerah dengan risiko gempa sedang hingga tinggi. Rumusan masalahnya sendiri ada tiga. Yang pertama, apakah perencanaan bangunan gedung hotel 10 lantai di Colomadu ini termasuk bangunan gedung SRPMK? Kedua, bagaimana cara menentukan bangunan gedung hotel 10 lantai di Colomadu ini termasuk dalam SRPMK? Dan yang terakhir,
Berapakah dimensi dan kebutuhan jumlah struktur fondasi, kolom, balok, T-beam, 4 lantai, dan 4 atap agar memenuhi keamanan dan kebutuhan terhadap gempa sesuai dengan SNI. Untuk data umum perencanaannya sendiri, proyeknya sendiri adalah perencanaan gedung 10 lantai. Fungsinya untuk tempat penginapan sementara, jumlah lantainya adalah 10 lantai dengan satu basement dan 9 lantai. Panjangnya 70 meter, lebar 25 meter, dengan luas 1.750 meter persegi, dan tinggi 39 meter terhitung dari basement. Untuk softwarenya sendiri menggunakan Microsoft Office 2019, ETABS V22, dan AutoCAD 2020. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Adi Sucipto, Dusun Paulan Kulon, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mutu bahannya sendiri, pada mutu beton digunakan FC 35 MPa, baja tulangan ulirnya dengan FY 420 MPa, dan baja tulangan polosnya dengan FY 280 MPa. Hasil analisis gempanya sendiri menyatakan kelas situs tanahnya adalah SE atau tanah lunak dengan kategori risiko bangunan risiko 2 dan faktor keutamaan gempa 1,0. Nilai parameter gempa menunjukkan bangunan masuk kategori desain seismik D dan berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 sistem struktur yang sesuai adalah SRPMK. Untuk karakteristik dari SRPMK yang disampaikan oleh pemateri antara lain memiliki duktilitas yang tinggi, memerlukan detailing tulangan khusus pada balok, kolom, dan join, serta menerapkan konsep strong column weak beam. Beban kombinasi mengacu pada SNI 1726/2019 pada pasal 4.2.2 halaman 25 yang dimana beban kombinasi ultimate yang digunakan. Untuk hasil perencanaan strukturnya sendiri, yang pertama fondasi profile dengan diameter 1 meter, kedalaman 15 meter, pile cap ukuran 3,6 meter kali 3,6 meter, T-beam ukuran 350 mm kali 500 mm, dinding basement setebal 20 cm, kolam ukuran 800 mm dikali 800 mm, balok induk dengan ukuran 600 mm dikali 300 mm, balok anak ukuran 400 kali 300 mm, dan plat lantai dan plat atap dengan tulangan diameter 12 mm dan jarak 250 mm. Hasil kontrol simpangan antar tingkat atau strong drift pada arah X dan Y menunjukkan seluruh lantai memenuhi batas simpangan yang diizinkan menurut SNI, sehingga struktur dinyatakan aman terhadap beban gempa. Dari hasil penelitian yang disampaikan oleh pemateri, dapat disimpulkan bahwa perencanaan gedung hotel 10 lantai di Colomadu merupakan SRPMK karena bangunan berada pada kategori desain seismik D. Dengan mutu material yang digunakan serta dimensi tulangan yang telah direncanakan, struktur mampu memenuhi persyaratan kekuatan, kekakuan, dan ketahanan gempa sesuai SNI yang berlaku. Untuk kritik dan saran dari saya untuk pemateri, yang pertama dan hanya satu saja, materi itu tidak menyantumkan kesimpulan dan juga saran pada PPT maupun saat penyampaian materi. Hal ini berarti rumusan masalah yang tertera itu tidak terjawab di PPT yang disusun serta pada saat penyampaian materi. Selain itu, karena tidak adanya kesimpulan, maka mempersulit audiens untuk memahami hasil akhir dari penelitian yang dipresentasikan. Kita lanjut lagi ke resume yang terakhir dengan nama materi Windita Roselawati dengan judul Analisis Plat Lantai pada Proyek Pembangunan Jembatan Ngalang 3 Kabupaten Gunung Kidul dengan NIM A122A112460 dan dosen pembimbing Ibu Insinyur Dian Arumningsih DPMT. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh 4 hal, yaitu pertumbuhan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta yang meningkat, kedua, kebutuhan infrastruktur transportasi yang semakin tinggi, dan yang ketiga, jembatan sebagai penghubung vital antar daerah, dan yang terakhir, beban kendaraan berat yang terus meningkat. Tujuan penelitiannya sendiri ada dua. Yang pertama, menghitung besaran beban mati tambahan, dan beban hidup atau beban truk yang bekerja pada struktur plat lantai jembatan.
Kedua, menghitung kekuatan tulangan pada plat lantai untuk memastikan struktur mampu memikul beban rencana. Untuk bagian tinjauan pustaka dijelaskan tentang penelitian terdahulu. Kemudian bagian landasan teori dijelaskan tentang definisi jembatan, tipe jembatan yang di mana jembatan ngalang tiga termasuk ke dalam tipe jembatan gelagar, dan pembebanan jembatan yang terdiri atas berat sendiri atau MS, berat maksimum atau MA, beban hidup, beban angin atau EW, serta pengaruh temperatur. Data-data proyeknya sendiri, yaitu nama proyeknya adalah Proyek Pembangunan Jembatan Ngalang 3 yang berlokasi di Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan panjang jembatan 40,95 meter, lebar jembatan 11 meter, jumlah jalur lalu lintas 2 jalur, 2 lajur, tebal plat lantai jembatan 0,20 meter, dengan mutu plat lantai jembatan FC 25 MPa dengan tulangan baja diameter 16, jarak 200, dan diameter 16, jarak 100 mm. Untuk lebar trotoar tepinya sendiri adalah 1 meter. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Untuk data primernya terdiri atas hasil survei lapangan dan wawancara seperti mutu baja dan mutu ton. Data sekundernya sendiri terdiri dari gambar rencana yang diberikan meliputi layout, plan dan profil, cross-section, penulangan lantai, serta denah potongan. Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrol keamanan serat atas aman dengan tegangan tekan yang terjadi lebih kecil sama dengan dari tegangan izin, dan kontrol keamanan serat bawah aman dengan tegangan tarik yang terjadi eh, lebih besar dari tegangan izin yang terjadi. Untuk di sini tertera plus 3,53 MPa. Di sini ada kesalahan ketik, yang benar adalah minus 3,53 MPa. Kemudian untuk kritik dan saran dari saya kepada pemateri kurang lebih sama dengan resume sebelumnya, yaitu pemateri itu tidak menyantumkan kesimpulan dan saran pada PPT maupun saat penyampaian materi. Hal ini berarti rumusan masalahnya tidak terjawab di PPT yang sudah disusun serta pada saat penyampaian materi. Selain itu, karena tidak adanya kesimpulan, maka mempersulit audiens untuk memahami hasil akhir dari penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.